Di suatu malam, terlihat seorang wanita bernama Nitya yang sedang berada di dalam sebuah mobil yang tengah melintas di suatu tempat. Tetapi karena ban kendaraan pada mobil tersebut mengalami masalah, dia pun harus berhenti untuk memeriksanya. బండిలో స్టెప్నీ కూడా లేదు మేడం. Dan guys, karena tidak memiliki alat untuk memperbaikinya, sang supir pun diperintahkannya untuk pergi dan mencari bantuan. Sementara Nitya mencoba bertanya kepada seorang pria bernama Vijay Govin yang sedang duduk tidak jauh dari tempat dia berada. Namun di sini Vijay baru akan menjawab pertanyaan Nitya jika dia memiliki sebotol alkohol untuknya. Dan setelah mendengar jika Nitya memiliki minuman di dalam mobilnya, Vijay pun segera menghampirinya. Akan tetapi, Nitya meminta kepada Vijay untuk tidak menghabiskan minuman ayahnya, sebab dia tidak ingin jika ayahnya beranggapan bahwa dialah yang telah menghabiskan minuman tersebut. Mengetahui hal itu, Vijay pun segera mengembalikannya, lalu dia meminta kepada Nitya untuk mendengarkan ceritanya, mengingat jika Vijay sudah tidak tahu lagi harus kepada siapa dia bercerita. Mendengar hal tersebut nih, Nitya menyadari jika Vijay bukanlah seorang pemabuk, melainkan seorang pria yang sedang patah hati. Bersama dengan itu guys, scene flashback pun diperlihatkan, di mana pada saat itu Vijay yang merupakan seorang dosen sedang berada di dalam kelasnya, dan salah seorang muridnya yang bernama Nelu sangat menyukainya. Bahkan di depan teman-temannya, Nelu bertanya kepada Vijay kapan dia akan segera menikah. Mendengar pertanyaan konyol tersebut, Vijay yang merasa tidak nyaman langsung pergi meninggalkan kelasnya. Sore harinya guys, Vijay pun duduk di sebuah halte untuk melihat wanita yang selama ini dia sukai. Gak lama kemudian datang beberapa pemuda menggunakan sepeda motor yang ternyata mereka adalah teman-teman Vijay. Namun di sini salah seorang dari mereka berpura-pura marah kepada Vijay sebab dia telah menolak lamaran adiknya. Dan hal tersebut sengaja Vijay lakukan untuk memancing perhatian wanita itu. Namun setelah mengetahui bahwa dia baru saja menikah, Vijay sangatlah terkejut. Tetapi guys, sesaat sebelum Vijay pergi dari sana, wanita itu memanggilnya dan mengatakan kepada Vijay bahwa suatu hari nanti Vijay akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Hal itu dia katakan karena dia melihat cara Vijay menghormati wanita sangatlah baik. Keesokan paginya, salah seorang teman Vijay bernama Ramakrishna merasa bingung ketika melihat Vijay tersenyum ketika baru saja terbangun dari tidurnya. Dan Vijay menjelaskan jika dia baru saja bermimpi indah mengenai seorang wanita cantik. Mendengar hal tersebut, Ramakrishna pun menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Namun Vijay menjelaskan jika beberapa mimpi akan berubah menjadi sebuah kenyataan. Dan singkat ceritanya nih, saat sedang berada di sebuah kuil, Vijay pun langsung tertarik setelah melihat seorang wanita bernama Gita yang saat itu sedang berdoa. Dan di saat Vijay mencoba mengikuti Gita, teman-temannya memanggilnya lalu menyarankan kepada Vijay untuk menanyakan terlebih dahulu apakah Gita sudah menikah atau belum, agar Vijay tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan guys, kembali ke timeline utama. Setelah mendengar apa yang telah diceritakan oleh Vijay, Nitya bertanya bagaimana pernikahan mereka itu berlangsung. Dan di sini Vijay menjelaskan jika mereka belum menikah. Namun Vijay sudah membayangkan bagaimana kehidupan mereka jika nanti mereka menikah. Sambil tersenyum, si wanita menegaskan bahwa para gadis tidak akan menjadi seperti yang Vijay bayangkan setelah mereka menikah. Dan semua gadis yang ada di dunia akan bahagia setelah menikah jika semua pria memiliki fantasi seperti Vijay. Lalu Vijay mengatakan bahwa setelah bertemu Gita, dia akan selalu bahagia. Dan pada suatu hari, Vijay pun pulang ke desanya untuk menghadiri pertunangan adiknya. Bersamaan dengan itu juga scene flashback pun kembali diperlihatkan, di mana pada saat itu Vijay sudah berada di dalam sebuah bis menuju ke desanya. Di sini Vijay sangat terkejut ketika melihat Gita juga menaiki bis tersebut. Lalu karena bangku yang berada di sampingnya kosong, Vijay langsung berdoa agar Gita segera duduk di sampingnya. Dan ternyata guys, apa yang dia harapkan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian Vijay pun segera menghubungi Ramakrishna untuk mengatakan jika dirinya sangat grogi sebab kini dia telah berada satu bus bersama dengan Gita. Mendengar hal tersebut, Ramakrishna pun berpesan kepada Vijay untuk tidak panik, karena dia harus membuat kesan terbaik saat pertama kali Gita melihatnya. Itu sebabnya Vijay tidak boleh membuat kesalahan saat berbicara dengannya. Tetapi di sini Vijay mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbohong. Ramakrishna yang jengkel mendengar ucapan tersebut, dia pun meminta kepada Vijay untuk segera kembali ke rumahnya. Lalu dia akan mengajarkan kepada Vijay bagaimana caranya berbohong. Kemudian setelah itu, Vijay dapat bertemu kembali dengan Gita. Setelah mendapatkan arahan dari Ramakrishna, Vijay pun mencoba mengajak Gita berbicara. Namun di sini Gita tidak meresponnya dengan baik, bahkan dia meminta kepada Vijay untuk tidak membuang-buang waktu dengan pertanyaan konyolnya. Karena merasa bingung, Vijay kembali menghubungi Ramakrishna, dan Ramakrishna menyarankan agar Vijay berpura-pura menyukai apa yang Gita sukai. Dan setelah melihat jika Gita sangat menyukai anak kecil, Vijay dengan segera mengikutinya dengan menggoda anak kecil yang berada tepat di hadapan mereka. Namun saat Vijay mengikuti apa yang dilakukan oleh Gita, anak itu malah menangis ketika menatap ke arah Vijay. Karena merasa bersalah, Vijay pun segera menghampirinya.
Lalu di saat Vijay membawa anak itu ke bangku mereka, Vijay mengatakan kepada Gita jika dirinya sangat menyukai anak-anak. Akan tetapi di sini Gita malah berpikir jika Vijay telah memiliki seorang anak. Sontak Vijay pun menegaskan bahwa dirinya adalah seorang bujang, bahkan paling tampan di desanya. Lanjut cerita saat sedang berada di rest area, Gita yang merasa takut segera menghampiri Vijay lalu meminta bantuannya agar Vijay mau menemani dia pergi ke toilet. Sebab pintu yang berada di sana tidak berfungsi dengan baik. Dan di sana juga terdapat beberapa orang pemuda yang sedang mabuk. Karena merasa jika itu adalah kesempatan baik baginya, Vijay pun segera menemaninya. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Ramakrishna beranggapan bahwa Gita telah mencintai Vijay. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika dia sudah selesai dengan tugasnya. Dan jika Gita mengucapkan terima kasih karena Vijay telah membantunya, itu berarti Gita hanya menganggap hal tersebut sesuatu yang formal. Akan tetapi jika Gita hanya tersenyum, maka itu sudah dapat dipastikan bahwa Gita memiliki perasaan kepada Vijay. Lalu setelah melihat Gita hanya tersenyum kepadanya, Vijay pun terkejut dan merasa sangat bahagia. Singkat cerita, saat kembali berada di dalam bus, Vijay terus memandangi Gita yang kala itu sedang tertidur lelap. Namun kebahagiaannya harus hilang setelah ada seorang wanita tua yang memintanya bertukar tempat duduk kepada Vijay. Vijay yang marah sempat menolaknya, namun karena Gita terbangun dari tidurnya, Vijay pun bersedia bertukar tempat dengan nenek itu. Sebab dia tidak ingin jika Gita beranggapan bahwa dia adalah pria yang tidak baik. Tetapi gak lama setelah Vijay pindah ke belakang, Gita pun menghampirinya sebab dia merasa terganggu dengan suara dengkuran dari si nenek. Dan di saat Gita kembali tertidur, Vijay pun dengan segera menghubungi Ramakrishna. Lalu guys, mengingat semua yang telah dialami, Ramakrishna langsung meminta Vijay untuk segera mengungkapkan perasaannya. Tetapi karena Vijay tidak dapat melakukan hal tersebut, Ramakrishna pun memerintahkan Vijay untuk segera mencium bibirnya sebagai tanda bukti perasaannya kepada Gita. Mendengar ucapan tersebut, Vijay sempat ingin melakukannya. Akan tetapi di saat dia sudah menghampiri Gita, Vijay pun mengurungkan niatnya sebab itu bukanlah sebuah tindakan yang baik. Namun karena mereka sudah sejauh itu, Vijay ingin mengabadikannya dengan mencoba untuk berselfie bersama Gita yang sedang tertidur. Tetapi di saat yang bersamaan, bus yang mereka tumpangi berhenti secara tiba-tiba dan hal tersebut membuat Vijay dan Gita berciuman. Kemudian Gita yang terbangun dari tidurnya sangat terkejut, bahkan dia sangat marah setelah mengetahui jika Vijay telah mengambil foto mereka saat sedang berciuman. Karena merasa telah dilecehkan, Gita pun langsung menampar Vijay, kemudian menghubungi kakaknya yang bernama Panendra untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, Panendra merasa sangat marah, kemudian dia mengajak teman-temannya pergi menunggu kedatangan mereka. Sementara di sisi lainnya, Vijay yang merasa bersalah terus berusaha menjelaskan kepada Gita apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun karena Gita tidak mendengarkannya, Vijay pun memilih pergi meninggalkannya. Tetapi karena tidak ingin membiarkan Vijay lolos begitu saja, Gita langsung menariknya, kemudian mengikat tangan Vijay agar dia tidak bisa melarikan diri. Keesokan paginya guys, terlihat Panendra bersama dengan teman-temannya yang sudah berada di persimpangan untuk menghajar Vijay. Dan gak lama setelah bus mereka tiba, mereka pun segera masuk ke sana dengan membawa sebuah kayu. Namun Panendra tidak berhasil menemukan di mana keberadaan Vijay, sebab dia hanya melihat adiknya yang sedang duduk menangis. Bersama dengan itu guys, scene flashback pun diperlihatkan, di mana pada saat itu Vijay yang merasa ketakutan memilih untuk melarikan dirinya dengan cara melompat dari dalam bus sesaat sebelum mereka tiba di sana. Karena semakin merasa marah, Panendra segera menghubungi seorang anggota polisi bernama Raffi. Kemudian Panendra menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah kembali sebelum dia membunuh orang yang telah melecehkan adiknya. Sementara di sisi lain, saat sedang membersihkan dirinya, Vijay bertemu dengan ayahnya yang kala itu sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian Vijay pun memberikan alasan kepada ayahnya bahwa dirinya tertidur saat bus telah melintasi kota dan dia pun tergelincir saat ingin naik ke sana. Dan singkat ceritanya nih, sesampainya di rumah, sang adik yang bernama Siresa segera menyambut kedatangannya. Namun setelah melihat ekspresi serta pakaian milik Vijay, Siresa merasa jika sesuatu telah terjadi kepada kakaknya. Tetapi guys, tanpa memberikan penjelasan apa-apa, Vijay memilih untuk langsung pergi meninggalkan adiknya. Keesokan harinya di saat hari pertunangan itu telah berlangsung, Vijay menghampiri Siresa yang kala itu sedang bersiap-siap. Dan karena masih merasa penasaran, sang adik kembali bertanya akan apa yang telah terjadi kepada Vijay. Namun guys, Vijay masih tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Singkat cerita di sini Vijay pun sangat terkejut ketika mengetahui jika adik iparnya merupakan kakak kandung dari Gita yang sedang mencarinya. Bahkan dia pun menjadi sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetaran ketika sedang bersalaman dengan Panendra. Lalu setelah mendengar bahwa Vijay telah melakukan perjalanan menggunakan bus yang serupa dengan Gita, Panendra dan Raffi pun langsung mencurigai jika Vijay adalah pelakunya. Kemudian ayah Gita menjelaskan apa yang telah dialami oleh anaknya saat di bus, hingga dirinya tidak turun di pemberhentian bus yang kala itu tergelincir saat tertinggal dengan bus yang ditumpanginya. Dan hal tersebut membuat mereka semakin mencurigai Vijay. Mendengar apa yang telah terjadi nih, sang ayah langsung membelanya dengan mengatakan jika dirinya telah mendidik anak-anaknya dengan sangat baik. Dan dia pun sangat yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Dan jika hal itu memang terjadi,
maka itu akan menjadi hari terakhir sang ayah dalam hidupnya. Melihat perkataan sang ayah, Gita langsung memberikan isyarat bahwa bukan Vijay yang melakukannya. Dengan begitu guys, Panendra pun segera meminta maaf kepada Vijay dan calon mertuanya. Kemudian setelah acara pertunangan itu selesai dilakukan, Vijay langsung menghampiri Gita untuk mengucapkan terima kasih. Mengingat apa yang telah dilakukan Gita kepadanya merupakan bantuan terbesar di dalam hidupnya. Lalu guys, di saat sedang membicarakan hari pernikahan anak mereka, ayah Gita mengatakan bahwa Gita lah yang akan mengurus pernikahan Panendra. Dan karena Vijay juga tinggal di Hyderabad, kota di mana Gita tinggal, maka dari itu dia mempercayai Gita dan Vijay untuk mengurus semuanya. Mendengarnya, Vijay pun merasa terkejut, bahkan dia memberikan isyarat kepada ayahnya untuk menolaknya. Tetapi karena sang ayah tidak mengerti apa yang Vijay maksud, dia pun malah menyetujuinya. Di hari berikutnya saat Vijay sedang berolahraga di sebuah ruangan, Nelu menghampirinya dengan menggunakan pakaian tradisional dari negaranya. Dan setelah memberikan makanan yang dia bawa, Nelu menjelaskan bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dan dengan begitu, dia meminta kepada Vijay untuk datang ke pestanya malam nanti, agar dia dapat memperkenalkan Vijay kepada orang tuanya. Di sini Vijay yang memahami maksud Nelu langsung menolaknya. Bahkan Vijay menegaskan jika dirinya tidak akan pernah tertarik dengan Nelu. Malam harinya saat sedang minum bersama dengan teman-temannya, Vijay terus memandang ke arah Ramakrishna, mengingat semua masalah yang pernah terjadi adalah akibat dari ide bodohnya. Namun di sini Ramakrishna malah membuat Vijay semakin marah dengan ucapannya yang mengatakan bahwa dia masih percaya jika Gita jatuh cinta kepada Vijay. Enggak lama kemudian Vijay pun terkejut ketika mengetahui jika Gita telah menghubunginya untuk membahas tentang persiapan pernikahan saudara mereka. Setelah menerima panggilan dari Gita, Vijay pun merasa sangat senang karena mungkin mimpinya untuk hidup bersama dengan Gita akan menjadi sebuah kenyataan. Keesokan harinya guys, saat ingin menjemput Gita, Ramakrishna menyarankan kepada Vijay untuk naik sepeda motornya. Karena dengan begitu maka tubuh mereka akan saling bersentuhan. Tetapi mengingat jika Vijay telah tertimpa masalah karena ide darinya, dia pun langsung memakinya, bahkan dia menegaskan bahwa dia akan membunuh Ramakrishna jika dia kembali memberikan saran yang bodoh. Namun di saat Vijay melihat ke arah motor tersebut, Vijay kembali mengingat apa yang diucapkan oleh Ramakrishna hingga akhirnya guys, Vijay pun memutuskan untuk menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di tempat Gita, Vijay hanya dapat terdiam ketika melihat bagian udel Gita. Tapi di saat Gita mengetahui jika dia sedang diperhatikan, Gita pun kembali menunjukkan tatapan amarahnya. Dan karena tidak ingin menambah masalah, di sini Vijay segera menjelaskan bahwa dia tidak sengaja melihatnya. Dan singkat ceritanya guys, saat sedang berkendara, mereka dihentikan oleh polisi yang kala itu sedang melakukan razia. Lalu karena Vijay tidak membawa perlengkapan surat-surat berkendaranya, polisi tersebut pun langsung membawa motor yang dikendarai Vijay. Dan hal itu membuat Gita semakin merasa marah kepada Vijay. Bahkan dia mengatakan bahwa Vijay adalah orang yang benar-benar tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki karakter, di mana dia telah membuat Gita duduk di pinggir jalan ketika dia mulai mempercayai Vijay. Gak lama kemudian Ramakrishna tiba di sana untuk mengantarkan mobil kepada Vijay. Dan setelah mengetahui jika mobil itu adalah milik Vijay, Gita mulai mempertanyakan apa alasan Vijay menggunakan motor saat pergi bersamanya. Dan di sini nih, Vijay berusaha untuk mencari-cari alasan, tetapi mengingat kejadian yang telah dialami, maka Gita pun semakin berasumsi jika Vijay adalah pria mesum, sehingga Vijay nggak tahu lagi harus berkata apa kepada Gita. Di sisi lain terlihat ayah Gita yang sedang berbicara dengan saudaranya, dan karena pria itu pernah ditolak oleh si Resa, dia pun tidak datang ke acara pertunangannya. Lalu setelah melihat Panendra, pria itu langsung menyindirnya dengan mengatakan jika dia telah mengetahui apa yang telah terjadi kepada Gita saat di dalam bus. Itu sebabnya pernikahan Panendra dilakukan hanya sebagian pengalihan isu atas insiden tersebut, mengingat jika Panendra dan keluarganya adalah orang yang terpandang di desanya. Karena merasa marah dengan ucapannya, Panendra berusaha untuk menghajarnya, namun pria itu menegaskan agar Panendra melampiaskan amarahnya kepada pelaku yang telah mencabuli adiknya, bukan kepada dia. Bahkan dia menantang Panendra untuk menemuinya jika Panendra adalah seorang laki-laki. Lalu guys, malam harinya Vijay dan Gita berhenti untuk membeli sebuah makanan, tetapi karena di sana ada banyak pria, Vijay meminta Gita agar tetap berada di dalam mobilnya, di mana dialah yang akan turun untuk membeli makanan yang diinginkan Gita. Setelah dirinya turun dari mobil, ponsel milik Vijay terus berbunyi sehingga Gita yang merasa penasaran pun segera memeriksanya. Dan ternyata guys, pesan dari ponsel tersebut adalah kiriman video dari Nelu yang rela melepaskan pakaiannya untuk Vijay. Sehingga Gita menjadi sangat terkejut, bahkan setelah Vijay kembali, dia meminta kepada Vijay untuk segera mengantarkan dirinya pulang. Dan saat sedang dalam perjalanan nih, Vijay merasa bingung di tengah perbincangannya, di mana Gita yang selalu membahas tentang ponsel miliknya. Lalu karena merasa penasaran, Vijay segera memeriksanya. Dan setelah memeriksanya nih, dia pun sangat terkejut ketika melihat video tersebut. Karena tidak ingin Gita salah paham kepadanya, Vijay mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa.
Namun Gita tidak memperdulikannya, bahkan dia pun menghina keluarga Vijay yang telah salah mendidiknya. Karena di sini Gita telah menghina keluarganya, Vijay pun langsung merasa marah hingga akhirnya dia meminta Gita untuk segera turun dari mobilnya dan membiarkannya pulang seorang diri. Tetapi bersama dengan itu, Vijay mulai merasa khawatir ketika Panendra menghubunginya dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Hyderabad untuk membunuh pelaku yang telah melecehkan adiknya. Dan karena adiknya tidak ingin mengatakan siapa pelakunya, maka dari itu Panendra meminta bantuan kepada Vijay untuk mencari orang yang telah melecehkan adiknya. Merasa jika dirinya dalam bahaya, Vijay segera menemui Gita kembali yang saat itu sedang tertidur, lalu menjelaskan bahwa Panendra telah menghubunginya. Tetapi meskipun Gita sudah mengetahuinya, namun dia tidak memperdulikan hal itu, sebab Panendra datang ke sana hanya untuk membunuh Vijay. Dan karena merasa terganggu nih, Gita pun segera memanggil keamanan untuk mengusir Vijay. Keesokan harinya di sebuah hotel di mana Panendra menginap, Vijay memohon kepada Gita untuk berbicara dengan hati-hati kepada kakaknya. Namun di sini Vijay menjadi semakin ketakutan ketika melihat seorang polisi yang datang, yang ternyata dia juga adalah saudara dari Gita yang juga akan membantu Panendra mencari pelaku pelecehan terhadap Gita. Akan tetapi di saat polisi bernama Prasad bertanya kepada Gita berapa usia pelaku tersebut, Gita pun langsung bertanya kepada Vijay berapa usianya. Dan hal tersebut membuat Vijay merasa takut. Bahkan Panendra dan Prasad pun segera memandang ke arahnya. Namun guys, Gita menjelaskan bahwa usia pelakunya tidak jauh berbeda dengan Vijay. Singkat cerita, agar berhasil mendapatkan informasi tentang siapa pelaku yang sebenarnya, Panendra bersama dengan Prasad kini telah berada di tempat travel untuk mencari data para penumpang bus di hari itu. Gak lama kemudian Gita mengatakan kepada Vijay bahwa Panendra meminta mereka berdua segera pergi ke kantor polisi, sebab Panendra telah berhasil menemukan siapa pelakunya. Dan sesampainya di sana, Vijay yang merasa takut memohon kepada Gita agar tidak mengatakan kepada ayahnya jika dia mati karena masalah seperti itu, dan Vijay meminta agar Gita mengatakan bahwa dirinya telah mati dalam kecelakaan. Namun guys, saat sudah berada di dalam ruangan, Vijay sangat terkejut ketika melihat Rama Krishna yang sedang dihajar di sana. Bersama dengan itu guys, scene flashback pun diperlihatkan di mana pada saat itu Rama Krishna sudah memberikan Vijay tiket keberangkatan atas namanya, dan hal itu memang sengaja Rama Krishna lakukan agar dirinya mendapatkan uang dan libur 2 hari dari kantornya. Melihat Rama Krishna yang terus dipukuli, Vijay meminta mereka semua agar segera berhenti. Akan tetapi hal itu dia lakukan bukanlah untuk menolong Rama Krishna, melainkan menyelamatkan dirinya sendiri. Karena setelah mengancam Rama Krishna agar tidak menyebut namanya, Vijay pun langsung memukuli Rama Krishna. Dan setelah itu, dia pun memberikan isyarat kepada Rama Krishna. Dan akhirnya guys, Rama Krishna pun berpura-pura pingsan agar mereka berhenti memukulinya. Lanjut cerita, saat sedang berada di sebuah restoran, Vijay menghubungi si Resa lalu memintanya membujuk Panendra untuk segera kembali. Namun ternyata si Resa malah mengatakan kepada Panendra agar tidak kembali sebelum dia berhasil membunuh pelakunya. Setelah mendengar hal tersebut, Vijay kembali merasa khawatir. Hingga keesokan harinya, Vijay kembali mengantarkan Gita pergi ke rumah salah seorang saudaranya untuk memberitahukan tentang pernikahan kakaknya. Namun kali ini Vijay memilih tetap berada di dalam mobil sebab dia tidak ingin membuat kesalahan yang sama sehingga membuat Gita marah kepadanya. Dan di saat sudah berada di dalam nih, Gita terkejut ketika mengetahui bahwa Nelu adalah anak dari ibu tersebut. Dan karena itu adalah sesuatu yang sangat penting, maka Gita pun segera memberitahukan bahwa dirinya telah melihat video buruk tentang anaknya yang dikirimkan kepada temannya. Dan di sini Gita beranggapan jika Vijay lah yang telah menjebaknya. Mendengar hal itu, sang ibu mengatakan bahwa dia telah mengetahui semuanya. Di mana pada malam itu Vijay datang ke rumahnya untuk mencari Nelu dengan keadaan yang sangat marah. Bahkan Vijay pun berani menampar Nelu tepat di hadapan ibunya. Dan setelah menampar Nelu, Vijay langsung memarahinya atas video yang telah dia kirim. Karena jika video itu tersebar, maka keluarganya lah yang akan menerima konsekuensi dari tindakannya. Kemudian Vijay meminta kepada sang ibu untuk dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada anaknya, agar mereka tidak tumbuh menjadi anak yang selalu meremehkan segala hal. Dan mengingat kekayaan yang mereka miliki nih, Vijay menjelaskan kepada Nelu, alasan orang tuanya tidak ingin memiliki anak lagi bukan karena mereka tidak sanggup menghidupinya, melainkan mereka sangat percaya kepada Nelu jika suatu hari nanti dirinya akan dapat menjaga mereka. Dan untuk membahagiakan orang tua, seorang anak hanya cukup menjaga kedamaian mereka saja. Kemudian Vijay menjelaskan kepada Nelu jika dirinya telah mencintai seorang wanita, namun karena kesalahan kecil yang dibuatnya, dia menyampingkan perasaannya dan kini hanya dapat bersama dengan wanita tersebut hanya sebagai seorang teman, bahkan berperilaku sebagai orang yang tidak memiliki karakter. Dan guys, melihat apa yang telah dilakukan Vijay kepada anaknya, sang ibu mulai merasa tertarik, bahkan dia mengatakan kepada Gita jika dirinya bersedia memberikan putri dan seluruh hartanya kepada Vijay, karena baginya Vijay adalah orang yang baik. Namun Vijay malah menolak tawaran dari si ibu.
Setelah mendengar cerita tersebut, Gita pun hanya terdiam, bahkan dia selalu memandang ke arah Vijay selama berada di dalam mobilnya. Dan mulai saat itu juga, perasaan benci Gita terhadap Vijay pun sudah berubah menjadi rasa cinta. Lalu karena merasa lapar nih, Gita meminta Vijay pergi membelikannya makanan. Dan di sini karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Vijay pun kembali ke mobil untuk membawa ponselnya yang tertinggal. Namun Gita hanya dapat tersenyum melihat tingkah Vijay. Guys, hari-hari mereka lalui di mana perasaan Gita kini semakin terhanyut dengan cintanya kepada Vijay. Dan karena Gita mulai menyukainya, dia pun hingga memukul seorang wanita yang mencoba untuk merayu Vijay. Hingga pada suatu malam, Gita pun menemui Panendra untuk memintanya pergi dari kota itu, dengan alasan jika dia tidak ingin kalau dirinya menjadi penghalang pernikahan Panendra. Kemudian setelah itu Gita pergi menemui Vijay, lalu menjelaskan bahwa dia dan kakaknya akan segera pergi. Bahkan dia memaafkan atas apa yang telah terjadi, dan dia pun juga menegaskan jika pernikahan si Reza akan terus berlangsung. నాకు తెలిసిలోపు వాళ్ళ తాతయ్యకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. Lanjut cerita saat keluarganya sedang berada di rumah sakit untuk menjaga kakeknya. Di sini sang kakek mengatakan bahwa dirinya sangat ingin melihat cucu-cucunya menikah terlebih dahulu sebelum ajal menjemputnya. Oleh karena itu sang kakek menyarankan agar Gita dinikahkan di hari yang sama dengan kakaknya. Namun karena Gita belum memiliki pasangan, Panendra menyarankan kepada mereka agar Gita dinikahkan dengan Vijay, sebab dia yakin bahwa Vijay adalah pria yang baik. Mendengar hal tersebut, Gita terlihat sangat senang. Lalu dia pun mulai pergi menemui Vijay yang kala itu sedang menanti mereka di depan rumah sakit. Tetapi karena tidak ingin Vijay mengetahui perasaannya, Gita hanya mengatakan bahwa kakeknya telah memanggil Vijay. Keesokan harinya guys, Vijay dan Gita bertemu di sebuah tempat, tepat di tepi laut. Dan di sini Gita mengatakan bahwa dia sengaja memberitahukan berita baik itu secara langsung, sebab dia ingin melihat bagaimana ekspresi Vijay setelah mendengar berita tersebut. Kemudian Vijay mengatakan bahwa pertama kalinya dia bertemu dengan Gita di kuil. Dia merasa seperti 4 tahun lalu di saat dia merayakan Dilwali bersama dengan ibunya. Setelah itu Vijay menjelaskan bahwa ibunya telah meninggal di saat dia masih berusia 5 tahun. Dan meskipun dia sangat mencintai ibunya, namun Vijay tidak dapat mengatakannya secara langsung. Oleh karena itu, istri adalah sesuatu yang penting bagi dirinya, agar dia dapat mengutarakan semua perasaannya. Akan tetapi guys, dia berkata jika dia tidak melihat sosok ibunya pada diri Gita, karena Vijay merasa bahwa dirinya hanya dijadikan sebuah pilihan di saat Gita dan keluarganya berada dalam kondisi terdesak. Oleh karena itu Vijay memohon kepada Gita untuk segera menghentikan pernikahan mereka. Namun jika itu adalah syarat agar adiknya tetap menikah, maka Vijay bersedia untuk menikahi Gita. Mendengar penolakan tersebut, Gita segera pergi, tapi dia menegaskan walau Vijay menolak perjodohan tersebut, tetapi pernikahan si Reza akan tetap dilaksanakan. Lanjut cerita, karena Vijay telah menolak lamaran Gita, sang nenek segera menghubungi seseorang lalu meminta dia memberitahu saudaranya yang berada di luar negeri agar datang ke rumah mereka untuk dinikahkan dengan Gita. Dan keesokan harinya nih, pria yang dimaksud dengan nama Kishore tiba di sana. Dan meskipun dia telah lama tinggal di luar negeri, namun dia masih tidak melupakan budaya dan tradisi dari negaranya. Bahkan dia menyentuh seluruh kaki orang yang berada di sana sebagai rasa hormatnya. Namun guys, sang nenek menegurnya ketika melihat Kishore menyentuh kaki salah seorang pekerja di sana. Karena itu membuat dirinya sangat malu. Mendengar hal itu, Kishore langsung menegaskan kepada si nenek untuk tidak mendiskriminasikan seseorang berdasarkan apapun. Oleh karena itu sebelum Kishore menjadi bagian dari keluarganya, dia ingin menghapus semua pemikiran-pemikiran kolot seperti itu. Kemudian di saat sedang mengadakan pesta, si nenek yang masih merasa marah kepada Vijay langsung mengambil makan yang ada di tangannya. Bahkan si nenek juga meminta teman-temannya untuk meletakkan kembali makanan yang telah mereka ambil. Dan perlakuan tersebut nih membuat Kishore sangat jengkel terhadap si nenek. Setelah itu Kishore pergi menemui mereka lalu menanyakan akan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan si nenek terhadap mereka. Dan meskipun Vijay tidak ingin mengatakan apapun, namun Kishore masih merasa penasaran hingga akhirnya dia pun bertanya kepada Ramakrishna. Namun di sini Ramakrishna menjelaskan bahwa si nenek telah menolak Vijay sebab Vijay tidak sanggup memberikan mahar yang dia inginkan, mengingat bahwa mereka hanyalah berasal dari keluarga kelas menengah. Mendengar hal itu Kishore mulai merasa marah, bahkan dia menyebut si nenek sebagai lintah darat. Gak lama kemudian Vijay datang menghampiri si nenek untuk memberikan emas yang dikirimkan oleh ayahnya. Dan di sini Vijay baru mengetahui bahwa Panendra lah orang yang telah merekomendasikan namanya untuk dinikahkan dengan Gita. Dan karena merasa bersalah kepada Panendra nih, Vijay segera menemuinya untuk mengakui bahwa dirinya lah yang selama ini dia cari. Lalu setelah meminta maaf, Vijay sangat terkejut ketika Panendra mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui semuanya. Dimana pada saat itu Gita memberitahukan semua kepadanya, sehingga membuat Panendra marah dan ingin bermaksud menghajar Vijay. Namun Gita menghalangi Panendra yang ingin pergi menemuinya. Kemudian Gita menjelaskan bahwa dirinya memiliki amarah yang sama seperti Panendra. Namun di saat dia mengetahui kebenarannya tentang pribadi Vijay, semua perasaan marahnya berubah menjadi cinta. Lalu semua yang telah Vijay lakukan selama itu merupakan bukti cintanya kepada Gita.
Dan Gita yakin jika semua wanita pasti akan beruntung ketika memiliki pria seperti Vijay. Kemudian Panendra menjelaskan kepada Vijay bahwa dirinya bukanlah pilihan dalam suatu masalah, melainkan satu-satunya pilihan bagi Gita. Mendengar hal itu, Vijay pun langsung segera mencari Gita untuk memintanya membatalkan pernikahannya dengan Kishore. Namun karena merasa sangat kecewa dengan Vijay, Gita pun menolaknya. Kemudian dia menegaskan jika seorang istri tidak akan bisa menjadi seorang ibu bagi suaminya. Namun setiap suami harus membawa seorang gadis yang datang di hidupnya menjadi seorang ibu dalam kehidupannya. Dan guys, di timeline utama, Nitya menegaskan kepada Vijay jika dialah yang telah merusak semuanya. Dan sekarang tinggal 1 jam lagi pernikahan Gita akan dilaksanakan, sehingga membuat Vijay nggak tahu lagi harus berbuat apa. Namun di sini Nitya langsung memberikan tips kepada Vijay. చుక్కలు చూపించేస్తాను ఒక్కొక్కటి. Hingga beberapa saat kemudian, dia pun datang ke acara pernikahan tersebut. Lalu dengan gagah Vijay naik ke atas panggung, kemudian meminta Panendra untuk segera berdiri. Dan hal itu membuat semua orang yang melihatnya nampak kebingungan, sehingga membuat suasana menjadi sangat tegang. Tapi gak lama kemudian, Vijay pun langsung terjatuh dan menyentuh kaki Panendra. Bahkan dia meminta kepadanya untuk memberikan adiknya sebagai pendamping hidupnya. Dan meskipun hal tersebut terlihat nampak bodoh bagi semua orang, namun tidak dengan Gita, di mana dia setuju dengan permintaan Vijay, sehingga Vijay pun akhirnya mendapatkan Gita sebagai istrinya. Raut senang dari wajah Vijay bersandingan dengan scene flashback di mana saat Nitya memberikan saran kepada Vijay untuk memohon di kaki Panendra dan jangan pernah menyerah hingga dia berhasil mendapatkan Gita untuk hidupnya. Dan setelah resmi menikah nih, Vijay dan Gita pun pergi berbulan madu ke Shirdi menggunakan sebuah bus sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Dan guys, kemesraan mereka kini membawa kita ke penghujung cerita. Dengan begitu, film pun berakhir. Oke guys, Gita Govindam adalah film Telugu yang dirilis pada tahun 2018. Selain bergenre drama, film ini menyuguhkan balutan komedi di dalamnya, sehingga sang sutradara terbilang berhasil membuat para audiensnya merasa terhibur dengan jalan ceritanya. Ditambah chemistry dari kedua peran utama ini telah berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan memainkan rasa benci yang berubah menjadi cinta. Dan guys, semakin sering kita menyatakan kalau kita nggak suka dengannya, bahkan benci